Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran kita di muatan PKN. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih belajar tentang keberagaman. Kita tahu bahwa di sekeliling kita banyak sekali terdapat keberagaman. Namun keberagaman tersebut walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia yang memiliki macam-macam keberagaman. Baiklah anak-anak, sebelum lebih lanjut lagi kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Mari akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pada hari ini kami akan belajar kembali Tuhan di muatan PKN. Mari Bapa Kau pimpin, Kau tuntun pembelajaran kami dari awal hingga selesainya Tuhan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang adat istiadat. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu Bhinneka yang berarti beragam atau beraneka, tunggal yang berarti satu, kemudian ika yang berarti itu. Di Indonesia banyak memiliki keberagaman yang berbeda-beda tiap daerah. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian, adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Adat istiadat masyarakat Osing, budaya Jawa, Madura, dan Bali. Yang pertama, suku Osing tidak mengenal kasta seperti suku Bali. Kesenian suku Osing yang unik dan banyak mengandung unsur mistik seperti suku Bali. Masyarakat Osing mempunyai tradisi sepasaran atau puputan seperti halnya masyarakat Bali. Nah, ini dia contoh dari kesenian suku Osing dan ini contoh dari kesenian suku Bali. Adat istiadat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang pertama, memiliki tarian yang sama, memiliki ikatan berdasarkan pada persahabatan dan teritorial. Kemudian, bentuk rumah adat yang sama. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tarian dari Jawa Timur dan ini tarian dari Jawa Tengah. Nah, ini bentuk rumah adat Jawa Timur dan
Ini rumah adat Jawa Tengah. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Misalnya, perbedaan suku Toraja dan suku Dayak. Suku Toraja merupakan pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Kemudian suku Dayak terkenal dengan kemampuan berburu serta keberanian dalam melawan musuhnya. Contoh lain misalnya perbedaan agama. Yang pertama, agama Katolik. Agama Katolik berdoa diawali dengan simbol tanda salib. Tanda salib ini mengingatkan umat Katolik pada kesetiaan Yesus untuk wafat di kayu salib. Sambil membuat simbol salib, umat Katolik mengucapkan dalam nama Bapa yang melambangkan Tuhan dan Putra yang melambangkan Yesus dan Roh Kudus yang melambangkan penguatan dan pembimbing hati orang Katolik. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah aliran dari ajaran Yesus yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Cara beribadah umat Kristen Protestan tidak jauh beda dengan cara Katolik beribadah. Akan tetapi, Kristen Protestan tidak memulai ibadahnya dengan tanda salib. Yang ketiga, agama Islam. Umat Muslim memiliki sebuah ibadah sholat. Sholat bagi umat Muslim dilakukan sehari 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat dalam Muslim wajib dilakukan oleh laki-laki, terutama salat Jumat. Salat juga dilakukan ketika tubuh tidak najis atau kotor dan tubuh bersih. Yang keempat, agama Hindu. Ibadah harian umat Hindu masih bisa ditemukan di Bali. Ibadah itu adalah mesodan atau tradisi mempersembahkan sesajen pada pagi hari, mesaiban atau doa sebelum makan, dan mejajahitan atau upacara pembuatan barang suci umat Hindu. Kemudian yang kelima, agama Buddha. Buddha adalah salah satu agama yang sempat berkembang pada zaman Sriwijaya di Sumatera. Ibadah agama Buddha disebut puja bakti. Cara sembahyang setiap aliran cenderung sama, yaitu dengan cara bermeditasi dan membungkuk di depan patung Buddha. Kemudian umat Konghucu. Umat Konghucu juga melaksanakan ibadah. Ibadah Konghucu memerlukan hio dan lilin. Dalam peribadahan adalah mengambil sejumlah hio yang sesuai dengan niat dan waktu sembahyang, lalu membakar hio, dan sesudah itu membungkukkan hio dan badan di depan patung dewa-dewi. Adat istiadat masing-masing daerah memiliki adat dengan ciri khas tradisi masing-masing. Yang pertama, Mak Nenek di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi Mak Nenek merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur. Menurut mereka, roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu, mereka punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Yang kedua, kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-keboan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing.
Yang ketiga, omed-omedan di Bali. Omed-omedan bukan tradisi cuman seperti yang terlihat di media sosial, melainkan saling tarik-menarik. Tradisi ini hanya boleh dilakukan anggota baru masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah. Bagi yang sedang berhalangan, dilarang untuk ikut serta. Yang keempat, Ikipalin di Papua. Suku Dani di Lembah Baliem, Papua, punya cara cukup ekstrem dalam mengungkapkan kesedihannya ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal. Mereka akan memotong jarinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Ikipalin di Papua dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang, atau lainnya. Yang kelima, tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam meramaikan Cap Gome Singkawang, ada ratusan orang melakukan tradisi tersebut. Tatung sendiri punya makna roh dewa dari bahasa Hakka. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka diharuskan melakukan beberapa ritual. Yang keenam, bakar tongkang di bagian Siapiapi, Riau. Keturunan Tionghoa di bagian Siapiapi, Riau punya tradisi spesial setiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya, tradisi ini menjadi bentuk keputusan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah. Kemudian yang ketujuh, Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-temurun bagi masyarakat Kecamatan Wano Kaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Dengan keberagaman, bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, semua bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas di rumah, anak-anak silakan kalian mengerjakan bukunya pada halaman 61. Pada buku halaman 61 di situ ada 3 kolom. Kalian mengisi kolom kedua dan kolom ketiga saja, yaitu asal daerah dan adat istiadat yang biasa dilakukan. Untuk mengisinya, kalian bisa melihat pada pembelajaran kita di materi ini. Sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Pesan Miss Murni, tetap semangat ya anak-anak, belajar dari rumah dan tetap berdoa dan juga tetap menjaga kesehatan. Mari anak-anak berkata tutup matanya, Miss Murni akan pimpin kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami. Berkati kami, lindungi kami, jagai kami Tuhan bersama dengan keluarga kami. Pertemukan kami kembali Tuhan di kesempatan yang lain dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin.